Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar tumbuh di hati kami dan kami melakukannya di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, yaitu hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah cara hidup berkenan di hadapan Allah? Apakah hidup berkenan di hadapan Allah itu cukup hanya dengan membaca firman Tuhan? Apakah hidup berkenan kepada Allah itu cukup dengan hari Minggu datang beribadah di gereja? Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika bagaimana mereka hidup berkenan kepada Allah. Walaupun kata Rasul Paulus mereka sudah melakukannya, tetapi Paulus menekankan bahwa mereka harus lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat 3 sampai 8, maka ada dua hal ya. Bagaimana mereka harus hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya hidup berkenan kepada Allah. Kalau kita melihat dalam ayat 3 sampai 5, maka kita melihat bahwa cara hidup berkenan kepada Allah adalah menjaga kekudusan. Di dalam hal ini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk menjauhi percabulan, terutama dalam relasi sebagai suami istri. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup kudus itu tidak gampang. Hidup kudus harus mematikan kedagingan. Sehingga inilah bagaimana Paulus mengajarkan, kalau kamu hidup kudus, maka kamu hidup berkenan kepada Allah. Hidup kudus itu hidup bagaimana? Hidup yang menurut kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar membaca Alkitab, bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan di gereja, tetapi hidup kudus adalah hidup di mana apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu yang kita lakukan. Yang kedua, di dalam ayat 6 sampai 8 adalah mengasihi sesama. Bapak Ibu sekalian, kita tidak berbuat dosa, kita tidak berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak mencuri, kita tidak berzina. Tetapi kita dengan sesama kita tidak mengasihi. Ini pun bukan menunjukkan bahwa kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bukan hanya kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, tetapi harus kasihilah sesamamu dengan segenap hati kita, seperti diri kita sendiri. Di dalam ayat 6 jelas tertulis, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Jadi dengan jelas Allah mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 7, itu adalah panggilan kita. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Maka dua hal ini, hidup kudus dan mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, itu harusnya menjadi satu hal yang kita lakukan hari lepas hari. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan pada hari ini, kami belajar bahwa ketika kami ingin berkenan hidup di hadapan Allah, maka kami harus menjaga kekudusan dan kami harus mengasihi sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.